Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Usikum wa iya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayol hadirun ikhwani jamaah sedang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah meneladani semangat juang para pahlawan bahari. Ikhwani fillah arsyadakumullah, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-137 Allah berfirman, qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu jalan-jalan sunan atau sirah sejarah kaum atau umat terdahulu. Maka fasiru fil ard, jalan-jalanlah kalian, bertebaranlah kalian di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lalu ambillah pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang mendustakannya. Ikhwani fillah arsyadakumullah, bicara tentang peneladanan para pejuang tentu tidak lepas dari yang namanya belajar sejarah. Tapi hari ini kalau kita tanya anak-anak kita, pelajaran apa yang paling tidak disukai? Selain pelajaran matematik, bahasa Inggris, salah satunya adalah pelajaran sejarah. Padahal dulu misalnya Pak Karno pernah berkata, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Atau Ustadz Hidayat Nur Wahid berkata, jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Kenapa banyak generasi muda hari ini yang jauh dari sejarah? Karena boleh jadi kita sebagai orang tua tidak memberikan apa manfaat belajar sejarah, dan kita tidak memberitahu bagaimana rumus atau cara mempelajari sejarah. Padahal di ayat yang saya baca tadi, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk mempelajari sejarah. Bahkan dulu ulama salaf berkata, nahnu nu'allimu ghazian Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu suratun minal Qur'an. Kami mempelajari ghazwah, perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Berarti bicara tentang sejarah, seperti kami mempelajari satu surat dalam Al-Quran. Bahkan isi kandungan Al-Quran ternyata 2/3 adalah kisah, 2/3 adalah sejarah. Meskipun sejarah itu isinya bicara tentang syariah, bicara tentang akhlak, bicara juga tentang akidah. Maka kemudian bagaimana caranya agar kita mau mempelajari sejarah, agar kita ada ketertarikan belajar sejarah, sehingga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dan menjadikan para pendahulu kita, termasuk para pejuang bahari ini, kita jadikan uswah, kita jadikan suri tauladan. Wabil khusus bicara masalah semangat juangnya, bicara masalah keberaniannya atau sikap atau sifat asyaja'ah, dan juga sikap bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar, membela kebenaran dan membasmi kejahatan. Oleh karena itu ya ayyuhal ikhwah, ada 4 rumusnya. Yang pertama adalah bagaimana kita menguak fakta. Menguak fakta sejarah itu dengan rumus 5W1H.
Lalu sesudah kita menguak fakta, ada yang namanya studi kritis. Betul atau tidak sejarah ini terjadi. Dan sesudah itu baru kemudian kita ambil hikmahnya, kita ambil ibrohnya. Dan tidak cukup sampai di situ. Karena seringnya banyak orang mempelajari sejarah hanya berhenti mengambil hikmah, mengambil ibroh. Padahal dalam surat Ali Imran ayat ke-140 Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Sejarah itu berulang. Ini yang diambil oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, dalam kitabnya itu Muqaddimah, bahwa yang namanya sejarah itu berulang, Pak. Dari dulu selalu ada yang memerankan Adam dan ada yang berperan sebagai iblis. Ada yang berperan sebagai Ibrahim, ada yang berperan sebagai Namrud, ada yang berperan sebagai Musa alaihissalam, dan ada juga yang berperan sebagai Fir'aun. Ada yang berperan sebagai Nabiullah Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW, dan ada juga yang mengambil peran seperti Abu Jahal, kemudian Abu Lahab dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak cukup mengambil hikmah atau mengambil ibroh dan pelajaran dari sejarah itu. Ada rumus yang keempat. Apa rumus yang keempat itu? Yaitu merekonstruksi ulang, mengimplementasikan nilai-nilai sejarah itu dalam konteks kekinian. Yang tentunya di situ ada perubahan, tapi ada nilai yang dia akan tetap baku, yang akan kita ambil sebagai prinsipnya. Dan ketahuilah ayo ikhwah, bahwa para pejuang bahari itu, kalau dia muslim, kalau mereka itu muslim, mereka menjadi pejuang, memiliki semangat juang, mau berkorban, rela mengorbankan jiwa, raga, hartanya, ya, itu kemudian memiliki sifat asyaja'ah, keberanian. Ketika mereka menjadi seorang muslim, ada 3 indikator utama yang melekat pada mereka. Dan ini yang harusnya kemudian kita jadikan uswah, kita jadikan suri tauladan. Kita pelajari, lalu bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita terapkan dalam konteks kekinian. Apa saja itu? Yang pertama, seorang muslim itu harusnya dia memiliki akidah yang salimah. Apa maknanya akidah yang salimah? Akidah yang selamat, bebas dari syirik, bebas dari nifak, bebas dari kufur, bebas dari riddah. Kita buka surat Al-An'am, surat nomor yang ke-8 ayat yang ke-8, surat nomor yang ke-6 ayat yang ke-82. Ketika Allah berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan baik di dunia dan di akhirat, dan merekalah termasuk kelompok orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam tafsirnya, ketika ayat ini turun, salah satu sahabat yang galau itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami manusia ini yang tidak pernah melakukan kezaliman, yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman? Kami jika bersama dengan Engkau ya Rasulullah, maka iman kami seolah-olah naik. Kami ingin rasanya senantiasa melakukan ketaatan. Tapi ketika kami kembali kepada keluarga kami kemudian larut dengan kehidupan dunia kami, maka iman kami seolah-olah turun." Kalau itu terjadi, bukankah itu yang namanya zalim? Maka kemudian baginda Nabi kita Muhammad SAW menafsirkan surat Al-An'am ayat 82 ini dengan surat Luqman ayat yang ke-13. Bahwa yang dimaksud dengan zalim di situ adalah inna syirka la zulmun azim. Bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ketika orang itu menyekutukan Allah, maka dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Dan bahayanya syirik ini, ayolah ikhwah, la in asyrokta, ketika kita melakukan dosa syirik, la yahbatonna amaluka wala takunanna minal khasirin, maka hapus seluruh amal-amal kebaikan kita. Salat kita yang 5 waktu, saum kita selama 1 bulan di bulan Ramadan, haji kita, bahkan mungkin amalia sunnah kita, puasa kita yang Senin Kemis, umroh kita yang mungkin tiap bulan, zikir kita, baca Quran kita, la yahbatonna amaluka, hapus wala takunanna minal khasirin, dan di akhirat kita termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Yang kedua, siapa orang yang melakukan dosa syirik lalu sampai wafatnya dia belum taubat,
Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selainnya. Oleh karena itu ayo ikhwah, dengan semangat kita mempelajari sejarah para salaf, mempelajari para terdahulu kita yang soleh-soleh, yang sudah mereka terbukti keimanannya dengan wafat dalam kondisi husnul khotimah, apalagi mengorbankan jiwa dan raganya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, maka semangat juga kita meneladani mereka, yaitu menjadikan akidah kita akidah yang selamat, yang bebas dari syirik, bebas dari nifak, bebas dari riddah, dan juga bebas dari kekufuran. Kemudian yang disebut dengan nifak itu, banyak di antara kita yang terjebak dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam pemahamannya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ayatul munafik thalathun, tanda-tanda orang munafik itu adalah 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau dia berkata, dia berdusta. Kalau dia berjanji, kemudian dia ingkar. Dan kalau dia diberi amanah, maka kemudian dia berkhianat. Padahal boleh jadi 3 sifat ini itu juga ada pada diri kita, Pak. Tapi ketika 3 sifat itu ada pada diri kita, kita pernah melakukan 3 amalia itu, tidak otomatis kita langsung jatuh pada perbuatan nifak, lalu kitanya diponis sebagai munafik. Karena definisi nifak itu adalah idharul iman wa ibtanul kufur, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Maka kalau ada 3 sifat tadi melekat pada diri seseorang, pemahaman yang benar dalam hadis ini adalah bahwa orang itu terindikasi dan dikhawatirkan terjerumus dalam sifat-sifat nifak. Karena dalam sejarahnya, tokoh munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu sholatnya di saf paling depan, Pak. Infaknya paling banyak. Dan kalau berjihad, dia juga di barisan paling depan. Kelihatannya beriman dia, tapi dia menyembunyikan kekafirannya itu. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat nifak ini. Yang kedua, selain memiliki akidah yang salimah, dia beribadah dengan ibadah yang sahihah. Apa maknanya? Ibadah yang sahihah itu adalah sebagaimana dulu ketika Fudail bin Iyad menafsirkan firman Allah surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka yang disebut ahsanu amala bukan aktsaru amala, yang paling baik bukan yang paling banyak. Yang kata Fudail bin Iyad, amal yang baik itu, yang ahsan itu apabila terpenuhi 2 ciri. Apabila terpenuhi 2 indikasi. Apa saja indikatornya? Yang pertama, ketika dia memiliki niat yang baik. Bagaimana niat yang baik itu? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maknanya apa? Yang namanya ikhlas itu murni, tidak tercampur. Di dalam surat Al-Insan disebutkan, yang disebut berniat dengan ikhlas itu adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Beramal untuk mengharapkan ridhonya Allah, tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia. Dia hanya mengharapkan balasannya itu dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu doanya yang sering dibaca, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Dia mengharapkan ridhonya dan surganya Allah. Inilah indikasi orang yang ikhlas, yang niatnya baik. Dan ikhlas ini dimensinya 3, Pak. Qabla, inda, wa ba'da. Sebelum, ketika, dan sesudah. Berapa banyak di antara kita yang terjebak ini, sebelum beramal kita sudah luruskan niat. Ketika beramal kita sudah luruskan niat, tapi ternyata sesudah beramal kita terjebak. Oleh karena itu luruskan niat kita. Jadikanlah niat kita menjadi niat yang baik dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, yang disebut ahsanu amala adalah benar. Apa yang disebut dengan benar? Benar caranya.
Bagaimana benar caranya itu? Yaitu menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah dan qudwah hasanahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa orang yang beramal yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka amalan yang sahihah, ibadah yang sahihah adalah ibadah yang niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, dan kemudian caranya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu indikator yang ketiga adalah berakhlak dengan akhlak yang karimah, yang menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah dan qudwah hasanah kita. Ikhwani fillah nasyadakumullah, kalau kita tanya anak-anak kita hari ini, siapa yang jadi idolanya? Saya kira makanya akan disebut oleh mereka menjadi jawaban adalah deretan nama-nama selebritis, Pak. Baik artis, olahragawan, dan lain sebagainya. Tapi tidak mungkin kesebut bahwa yang menjadi idolanya, yang menjadi uswahnya adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Padahal setiap tahun tanggal 12 Rabiul Awal kita peringati hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita hafal betul ayatnya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah menyebut kata uswatun hasanah ini hanya kepada dua nabi dan rasul, Pak. Yang pertama Nabi kita Muhammad SAW di surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Dan yang kedua untuk Nabiullah Ibrahim Al-Khalil di dalam surat Al-Mumtahanah. Di surat Al-Mumtahanah Allah spesifik menyebut uswah hasanah pada diri Ibrahim adalah dalam urusan al-wala wal barra, masalah akidah. Tapi ketika bicara uswatun hasanah pada baginda Nabi kita Muhammad SAW, Allah menyebutnya secara umum. Maknanya apa? Bahwa baginda Nabi kita Muhammad SAW mulai dari melek mata sampai memejamkan mata kembali, bahkan tidurnya Nabi, semuanya adalah uswah, semuanya adalah contoh, semuanya adalah baik. Dan kalau ditanya dalam urusan hidup ini, apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Urusan masuk WC sampai urusan mengatur negara, Nabi kita Muhammad SAW sudah mencontohkan. Oleh karena itu semangat kita mencintai Rasul adalah semangat menghidupkan sunnah. Dan menghidupkan sunnah ini, kalau kata Agim rumusnya 3M, Pak. Yang pertama mulai dari diri sendiri. Yang kedua mulai dari yang paling kecil. Dan M yang ketiga mulai saat ini juga. Apa misalnya? Dari cara Nabi minum. Bagaimana cara Nabi minum? Nabi minum sambil duduk dengan menggunakan tangan kanan. Tidak sekali teguk, tapi minimal 3 kali teguk. Kalau panas, ditunggu sampai dingin. Membaca basmalah dan diakhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah, Masya Allah. Mulai dari yang paling kecil itu saja. Ternyata ketika itu kemudian kita implementasikan, kita amalkan, insya Allah kita dapat cinta dari Allah dan Rasulnya, dan kita mendapatkan kebaikan karena ittiba'us sunnah. Oleh karena itu ya ikhwah, sekali lagi dengan semangat kita meneladani semangat juang para pahlawan bahari adalah semangat kita untuk menjadi muslim yang berakidah dengan akidah yang salimah, beribadah dengan ibadah yang sahihah, dan berakhlak dengan akhlak yang karimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa ya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwani fi din arsyadakumullah.
dalam situasi dan kondisi yang masih pandemi seperti saat ini, maka A'agim pernah memberi kita tausiah, Pak, memberi kita pesan. Mari kita terapkan yang namanya 3 protokol. Yang pertama adalah protokol kesehatan. Yang kedua adalah protokol taubat, dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Karena tidaklah terjadi merebaknya suatu wabah pada suatu kaum kecuali karena sudah merebak dan terang-terangan yang namanya kemaksiatan dan perzinahan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Musibah tidak akan menjadi kemudian azab selama pertama baginda Nabi kita Muhammad SAW ada di situ. Sekarang nabinya sudah tidak ada. Maka ayat yang berikutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah kami timpakan musibah berubah menjadi azab kecuali kalian senantiasa beristighfar. Maka dulu Nabi kita pernah berpesan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi fastaghfiruh. Taubatlah kalian kepada Allah dan istighfarlah. Fa inni atubu fil yaumi atamarrah. Karena sesungguhnya aku, istighfarku, taubatku sehari semalam 100 kali. Beliau yang maksum, yang terjaga dari maksiat, yang sudah dijamin surganya surga Firdaus, sehari 100 kali, Pak. Maka bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan tidak maksum? Dan yang ketiga kita terapkan adalah protokol kedermawanan. Karena tidak ada yang bisa menolak bala kecuali kita dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wata ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhur man hadhalal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wa sayfal mukhtalifata wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.